Aku ikhlas tulus lahir batin arep tak oya wong bisa nangis neng batin. Selamat siang, ketemu lagi di channel The Marginal Show. Ini kemarin bahasanya kita kopdar itu, kopdar. Kita podcast itu apa, bro? Oh iya, Mari bicara nakal. Yang artinya kita bebas bicara di sini. Perkenalkan, saya jarang tampil di channel karena saya sibuk ngotak-otak video-video teman-teman. Terus yang kedua, kebetulan pandemi kemarin kita sama sekali vakum ya Mas Joko. Ini namanya siapa? Joko. Yang tidak Joko. Oke. Tapi masih selalu Joko. Jangan. Ini ada tamu-tamu bayaran soalnya. Ada yang rame-rame di depan. Jadi gini. Kenapa kok kemarin kita sempat vakum lama? Karena pertama memang pandemi dan kedua kita sibuk dengan beberapa kerjaan ya. Iya. Jadi saya bukan mengklarifikasi, kita cuma mau bercerita aja di sini. Sebetulnya aslinya kita itu apa sih? Keseharian, terus kegiatan kita sehari-hari itu apa? Kenapa kok kita iseng kemarin main di YouTube? Ya pertama untuk ngisi waktu luang sama apa ya, hiburan ya? Hiburan, cari hiburan. Ini Mas Joko, menurut Mas Joko kita bikin video itu kemarin pengen ngopo Mas? Pengen tenar kah? Atau Ya mungkin kalau salah satunya itu pengen ya terkenal. Alright. Terus nek terkenal arep ngopo Mas? Ya. Ganteng yo ora lho dhewe iki. Nah, wis terkenal kan ora butuh ganteng, Mas. Butuh duit, duit. Hargailah wanita berapapun harganya. Iya. Kok nggak usah disensor kalau yang itu. Maksudnya hargai wanita itu ya macam-macam arahnya. Jadi terus ini saya perkenalkan dulu, tadi nama saya Johan. Terus saya kebetulan kesehariannya itu bekerja di perusahaan kecil kita sendiri, badan usaha kecil kita sendiri yang bergerak di bidang pengukuran, terus foto udara, dan perencanaan untuk pembuatan denah desain perumahan, hotel, ataupun tempat wisata. Itu sebetulnya saya juga dengan Mas Joko sama bidangnya. Jadi kita saling kolaborasi ya Mas Joko. Iya, Terus di sini saya juga mau menanyakan ini Mas. Sebetulnya kalau sumber itu dari saya pribadi, mungkin kalau penake apa tuh dadi surveyor iki? Mungkin kurang etis kalau tidak ada narasumber seperti Mas Joko. Nah, kalau menurut Mas Joko, apa Mas? Penak apa ora niki? Jelaskan dulu surveyor iki gawean apa? iki sing rada sebenarnya sih kalau ditanya enak atau enggak enaknya surveyor itu sebenarnya ya rata-rata sih antara enak dan enggak enaknya itu 50-50 lah. Oke. Jadi ya Enaknya apa juga? Makanya enak sih, nek ra enak tinggal. ya kalau enaknya kita bisa komunikasi langsung sama banyak ini apa namanya penduduk kan. Terus kita tambah teman, tambah saudara, tambah itu kan. Ora tambah gendaan, Pak. Mungkin bisa. Tapi Gendaan itu nanti tak kasih deskripsinya, teman-teman. Gendaan itu favorit girl. Nah, itu iya gendaannya simbah-simbah. Usia 70 tahun ke atas. Jadi nanti juga kita akan tampilkan di slide-nya itu foto-foto teman-teman ketika mengukur. Jadi kemarin kita dapat pengukuran di
Wonosari ya Mas. Iya. Kulon Progo sama Bantul sama beberapa di Sleman. Nah, Temanggung juga ada. Temanggung juga ada. Biasanya umur apa Mas Joko? Sing diukur apa Mas? Tanah untuk pembuatan sertifikat. Kita juga membantu mensukseskan program Bapak Jokowi Apa ya? untuk PTSL. Jadi ibaratnya kalau dulu itu Prona namanya teman-teman. Itu ya bisa dibilang harganya biayanya itu sangat murah dan kadang ada yang Tidak gratis. Bukan gratis sepenuhnya Mas. Oh. Kamu itu frame malah ngomentar. Bisa masih ngomong orang ngerti ya? Katanya. Oh iya itu penanya ya teman-teman. Jadi ya itu tadi enaknya, nggak enaknya apa Mas? Nggak enaknya ya jauh dari istri toh yo. Kalau aku Masa- nggak enaknya gajinya molor. Sebenarnya oh. Jadi kita ngukur itu apa ya? Nggak langsung dibayar ya Mas ya? Nggak nunggu. Delay dulu baru. Kerja bakti dulu. Iya, Ya. kerja bakti. Betul. Nah itu jadi gini, cuman dulu saya pernah ngukur di Pulau Seberang itu sepertinya duit itu tidak ada artinya teman-teman. Kadang ngukur sampai taruhlah kita dapat proyek sebulan setahun itu dapat pengukuran 5.000 bidang. Nah, 5.000 itu katakanlah kita dapat biaya jasa ukur itu satu bidangnya itu katakanlah 50.000, itu kan sudah lumayan ya. Operasional biasanya ditanggung sama teman-teman yang merekrut kita, meminta tolong untuk mengerjakan pekerjaan itu. Susahnya tapi operasionalnya banyak teman-teman. Duitnya yang dalan, jadi Bali tinggal Dibuang di jalan. iya ya. Oke. Katanya bisa di jalan. Banyak bedeng-bedeng yang asik di sana tuh. Oh. Nah itu, jadi Banyak gendaan. Pating telecek. motor yang bisa ngentut dan berisik itu banyak di sana. Ya, satu lagi. Hari ini kita mau mengenalkan juga aktor ya. Aktor yang Aktor. biasanya Iya, aktor. di mana? Di Marginal. Di Marbinal. Kerjanya apa Mas aktor ini? Ayah embuh. Bingung juga aku. Ngopeni bojone tanggane. Orang yang ngopeni bojone tanggane udah. Lah iya. Yo kita kan kompak kemarin itu. Tahu dia kok iki sing diopeni saiki iki, sing diopeni saiki iki ngono kuwi. Lemune mandiri menghidupi bojone tanggane. Tapi dia belum datang ini. Molor biasanya. Ya gue mau lagi menghidupi bojone tanggane paling. Lagian. Oh, kayak bangsate teko. Panjang umur dia. Mas. Aja Mas, hati Mas. Oh iya. Hati Mas. Minal aidin wal faizin, mohon maaf Hati. lahir dan batin nggih, teman-teman. Ini lupa tadi Itu, ya Allah. di pembukaannya kita belum mengucapkan Happy Eid. Gimana kapan ini? Iki mau ngene Ini Mas, ada pembicaraan apa ini hari ini? Begini. Ini kan banyak ganjelan. Orang nunggu peteng wilo. Banyak ganjelan di sini. Ganjel di sini Mas. Sama. Ini ganjel di sini Mas ganjelannya. Ini podcast kali ini tidak ada wedokan teman-teman. Itu kurang seru sih sebetulnya. Kurang anggaran, Bos. Ya, efek Pandemi. ya. Jadi kemarin yang kita undang itu Rastuding. Yang kemarin kita undang itu kebetulan ada yang sudah bersuami. Jadi takut kita dimarahin bojonya. Karena teman-teman saya ini rodok Saya enggak suka. garangan. Nah, Ya, terus Cuman yo. garangan itu kan ada yang cowok dan ada yang cewek. kalau cewek apa? Eh? Garingin. Tak kira garangan mati dong. Garingin. Garangan nih. Garingin. Oh
Oke, jadi tadi saya sudah sedikit diskusi sama Mas Joko. Ngopo tok dhewe iki kok vakum kemarin itu selama hampir 2 tahun ya teman-teman ya? 2 tahun. 2 tahun. Karena pandemi kemarin 2 itu. tahun pandemi. Ya kan kemarin tuh kan COVID-19. Itu sudah tak prediksi dari jauh-jauh hari. Takutnya itu keluar COVID-19 Pro. Keluar kan? Tambah lagi. Lagi 19 Pro Max. Wah, itu susah lagi tuh. Enggak ada Itu- efeknya, tiba-tiba positif. Kowe nyemut rokok wae malah deleweran ning ngono. itu Pro sama Pro Max itu merek. Oke. Covid-nya kita anggap selesai ya, karena sudah ada perang Rusia sama Ukraina, jadi agak ditutup itu Covid-nya. Alhamdulillah Mas Putin sama Bapak Zelensky semangat. Oh iya, ora deh. Jangan. Saya selalu memberikan semangat kok. Selamat bagi yang menang. Semangat bagi yang kalah. Kalah itu sesuatu kemenangan yang tertunda, Bos. Bisa dicoba lagi. Kalah lagi? Coba lagi. Kalah lagi? Belum beruntung. Oh. Oke. Nah, di sini kita mau menceritakan sebetulnya itu keseharian kita apa sih? A few moments later. Agak sedikit molor karena kameranya panas, Bos. Butuh suntikan Itu paracetamol. Bener. butuh suntikan sponsor buat ngisi kamera kami. Sponsornya cuma setelah lebaran isinya rengginan, Bos. Oke, kembali ke tadi pertanyaannya tadi ditujukan sama Mas. Kamu belum mengenalkan, Bro. Saya Alfi. Suka sih? Sukesi. Enggak pakai Sukesi. Selamat malam. Selamat malam. Gaweane nyusah kitangkane. Aku ngopo gaweane? Oh. Udah tanya belum? Oh, belum ya. Ini saya mau bertanya, kesibukannya Mas Alfi itu apa, teman-teman? Saya itu sebenarnya saya kerja di kapal pesiar luar negeri. Wow. Malu aku. Sumpah malu aku. Bagian apa, Mas? Saya bagian masak. Ya bantuin chef-chefnya masak. Oh, termasuk Isa-Isa. Jadi keseluruhan di bagian dapur ya. Dapur ya. Di dapur saya di dapur. Tapi nggak pakai mu. Dapur. Dapurmu. Rute Italia ya, Eropa. 3 kontrak di Eropa semua. Itali. Dari daerah Pornhub kayak. Hah? Pornhub. Itu di Mas. Oke, yang kita tanyakan berarti Mas Alfi ini kerja neng kapal, Mas. Kerja di Ya, kapal Mas. itu bagi banyak orang, saya sendiri juga penasaran kok, gagah banget karena kita didoktrin dari kecil itu lagunya itu nenek moyangku seorang pelaut. Ya sebenarnya untuk kerja di kapal tuh benar-benar gagah banget, Mas. Kalau saya semuanya punya kerjaan di Indonesia yang mapan pun saya gagah banget buat kerja di kapal tuh. Gagah. Maksudnya gagah. Iya. Tidak. Gandong menjeblok. Kowe arep takon apa? Nek Mas Alfi iki kerja ning kapal, sing arep tok takokke iki apa, Mas Koko? Yang kamu mau tanyakan itu apa, Mas Koko? Itu apa udah cita-cita dari kecil untuk jadi kerja di kapal itu apa udah dari kecil aku pengen cita-cita Kodok-kodok gitu ya. punya cita-cita kerja di kapal ya. Enggak, Mas. Enggak ada itu namanya cita-cita kerja di kapal tuh enggak ada. Cita-cita kerja PNS, tentara, polisi, Mas. PNS apa, Mas? Dikantokin namung segede, Mas. Jadi itu cita-cita orang tua itu kalau udah jadi itu ya PNS, tentara, polisi itu udah jadi walaupun dia udah kaya raya, anaknya kaya raya tetap itu yang udah jadi, anaknya nggak jadi. Di kapal itu nggak ada cita-citanya, Mas. Dulu saya SMA IPA, kuliah IT, kerja kopi. Ya sapa ngerti? Kowe arep nyoleti HP apa TV? Dimasak. Semua itu tergantung kebutuhan, Mas.
Betul. Kebutuhan dan kesempatan. Saya ada kebutuhan dan ada kesempatan ya saya berangkat. Betul. Jawaban idealis, Cuk. Aslinya ora kuwi, Mas. Pengen menghindari konco neng omah. Soalnya neng omah dek dijak nakal. Dadi mending le nakal neng laut. Dadi wong tuane ora ngerti, Bos. Ada sisanya. Itu alibi itu, Bos. Yora. Salah satunya, Mas. Salah duanya. Salah duanya ya. Lapa Iya. Saya ingat pas dulu saya rodok kangen karo dekne. Karena ndelok wong numpak kapal, jadi aku kelingan Mas Alfi. Mas Alfi itu panggilannya Doyo. Karena dulu kurus kering. Kayak Doyo pelawak itu. Nah, terus saya telepon video call. Ternyata dia nggak kerja, Bos. Dia itu cuma di anjungan kapal udah tutut ngrungokke swara ombak. Lah kowe mbut gawe ora? Mbut gawe ning ngono kuwi dek nang kene kapal iki. Bos si Alfi. Mbut gawe ngono kuwi pengen dek. Tapi kerja di kapal itu keras, Mas. Mental yang pertama tuh mental, kamu punya mental. Kamu di sini preman, kamu di sini tukang gelut, tiba nang kapal ra mental nangis Bali. Itu nang kapal, Mas. Kenapa, Mas? Contohnya piye? Musuhnya orang wong Indonesia, Mas, itu jangan sampai tak zamannya ngomong bahasa Jawa. Ada sudu pada jadi ngadan. Nah, kono isine fak kes ngono, Mas. Tapi aku basa ning kono isine luwih keras kono iki, Mas. Amalane misuh ora ngerti kono, Bro. Dipisu. Makanya saya di sana misuhnya ya pakai bahasa Jawa, Mas. Misuh atasan saya itu pakai bahasa Jawa. Oh iya ya udah bahasa Jawa aja. Sama-sama tidak tahu sana misuhin saya pakai bahasa Itali, saya nggak tahu, saya misuhin saya pakai bahasa Jawa, dia nggak tahu. Wis podo-podo. You from Ukraine? Yeah. Yeah, me can Mongolic people, man. Okay. Yeah, me can. You can. Okay. Rasanya dia nanti kena baik. David. Kamu karo pertelan sing ono tubune sebelah iki. Ini tadi kronologi Mas Alfi masuk ke kapal itu seperti apa sudah dijelaskan ya, karena kejebak. Jebak macet. Nah, terus kedua pertanyaan nih, besarnya salary itu gimana sih, Mas? Kok kamu pulang sebentar, aku pengen menyang meneh, pulang sebentar, aku pengen menyang meneh. Sebenarnya salary-nya tuh ya kalau dibilang sekelas masak di hotel di sini umpamanya kalau di hotel ya 4 juta 5 juta, di sana 3 kali lipatnya, bisa 3 kali lipatnya. Bedanya di situ, Mas. Terus kenapa kok baru pulang sebentar berangkat lagi semangat lagi? Karena kangen di sana nakalnya, Mas. Tapi uang segitu teman-teman itu bisa ngumpul di sana, teman-teman. Karena kalau di sini punya uang segini mungkin jajan. Nah, di sana mau kapal jajan apa micet sing teko hiu, Bos. Jadi ra iso. Di sana kita nggak pakai uang cash, Mas. Namanya Krupas, namanya itu pakai kartu. Jadi kita mau beli bir, mau beli makanan, mau beli apa aja itu tinggal geser. Itu di dalam kapal. Jadi nggak ada uang cash. Jadi kita kalau ditransfer dapat gaji ya transfer Indonesia, transfer ke ATM kita sendiri buat nabung. Ngumpul ya, Mas ya. Ngumpul ya. Ngumpul barang. Terus Kalau di sana kan jauh kan dari suka dukanya. Suka dukanya ya jauh dari keluarga. Kerja nggak ada liburnya. 8 bulan full. 8 bulan. Kerja. Shift pagi ya sampai siang itu setiap hari kayak gitu. Siang, pagi, sore. Itu nggak ada liburnya. Nanti liburnya waktu pulang aja. Selama 8 bulan itu? Selama 8 bulan. Sukanya ya kita bisa shiftnya gimana itu? Itu kan tergantung stasiun-stasiunnya, Mas. Nanti kemarin yang kontrak terakhir itu saya di breakfast station. Itu masuk pagi jam 6 sampai jam 12 siang. Nanti jam 12 siang sampai jam 5 istirahat. Jam 5 masuk lagi sampai jam 11. Ya, malam setiap hari kayak gitu. Berarti Lama 8 bulan itu kayak gitu, nggak ada liburnya. berarti Jadi, apa namanya? Kalau kerja di kapal, iya kan?
Berarti selalu di laut terus atau ada waktu stay terus? Enggak. Kalau kapal itu kan modelnya dia kapal wisata, jadi kayak bis pariwisata gitu Mas. Oh. Rute kayak kalau di Jogja Baron, Rakal-Kukup sampai Indrayanti ya udah itu. Pagi nyampe, pagi tamu masuk di Baron, sore berangkat sampai ke Krakal pagi, tamu keluar liburan, sore berangkat lagi, besok pagi nyampe gitu. Jadi kadang ya kita kalau kita pas nggak kerja kita bisa keluar foto-foto, belanja. Iki sik penting tak takok iki. Berarti rute kapalmu ki mung Baron Rakal-Kukup, Bro. Ha kok 8 sasi, Cuk. Oke contoh toh. Kasarane, Cuk. Kalau itu kan Baron Tak jelas Rakal-Kukup kita jelas ke Santorini, Mykonos, terus neng Slovakia nih ora ngerti wae, Cuk. Itu wae Baron Rakal-Kukup mentok Indrayanti. Lah saya berpikir itu mek rutene Baron Rakal-Kukup. Ngerti Lah apa? kok 8 sasi ki ngopo? Ngerti yang ngono Ning kono mau ke karaokean, Bro. Mosok yo kan ning Neng kono ki ya ana karaokean, Cuk. Neng gede-gede. Mesti mikir. Mikir. Aku. Jadi sampai ini. Jadi model rute tiap hari itu Semene. berhenti. Hari terakhir satu cruise itu 7 hari. Hari terakhir kita 1 hari 1 malam itu di laut untuk balik ke tempat pertama, homeportnya. Oh. Juga asbak yo ming siji to iki. Terus satu lagi. Mas Alfi kan sudah berkeluarga ini. Iya Mas. Mas Koko juga sudah berkeluarga. Iya, iya. Saya sudah, anak saya 2. Iya. Belum punya maksudnya anak? aku. Ngerti pertanyaanku menjurusnya kemana tuh Kak? Kira-kira nek kangen karo lembah harau ngono kuwi piye? Kebutuhan biologis ya teman-teman ya. Manusiawi kan pertanyaan saya. Itu gimana? Iya, Mas. Kalau untuk saya sih nek jajan enggak. Mas. Mbak Emma dengarkan ya. Nek jajan saya enggak. Mas. Gur. Ngampet. Gur ngampet. Iki kok ono behind the scene. Jadi kita ngampet selama 8 bulan. Setelah sampai rumah seminggu dipolong. Berarti jadi Cara ngampetnya gimana? Ya ngampet lho, bukan dipites lho. berarti nek ngampet selama 8 bulan, Mas. Itu yang mak klitik kristal-kristal kae berarti. Nah, kita di kapal itu ada namanya water factor, Mas. Itu buat menahan air kalau kapal bocor. Nah, terus Nah, itu kan otomatis dari baja. Nah, itu kalau seumpama nggak bisa ngampet itu tinggal taruh depannya pecet tuli dak, buka lagi tuli dak, gitu Mas. Jadi kejepit-jepit gitu Mas. Pulang bentuknya kayak sedotan itu Mas. aku ora ngerti water takedown ya, Bro. Water takedown. Aku ini water cannon ya, Bro, sing nggo nyemproti sing do huru-hara kae, Kak. Oke, berarti ngampet ya. Aku ora yakin, Mas. Aku dhewe ra yakin. Ya, oke. Anggaplah Ya, teman kita ini setia sama istrinya. Anggap baik. Anggap baik. Bu. padahal kan neng kono kan yo mungkin banyak sih godaan di sana itu. Godok kabeh Mas. Godok kabeh. Padahal kan Saya itu nggak doyan minum di sana jadi peminum. Gitu Mas. Kan suka jajan jadi Oh iya. Kejebak dia teman-teman. Nggak suka minum jadi peminum, nggak suka jajan ya jadi tukang jajan. Kan di sana itu kalau jajan kan bayar Mas. Saya kan carinya yang gratisan Mas. Utang. Berarti nek ngutang itu dong maksimal tinggal lu. Oke. Gitu Mas. Berarti ditahan ya tadi ya urusan kebutuhan biologisnya. Nah terus ini selama Mas Alfi layar ya? Jauh berapa bulan? Masuk angin terus piye sing ngerok iso apa, Mas? Kan ada teman kita itu orang Indonesia banyak sana. Oh. Jadi kita itu di sini disuruh bisa berbahasa Inggris. Itu hanya kalau menurut saya sendiri ya pribadi saya sendiri. Hanya untuk pertama interview, yang kedua untuk ribut sama yang bukan satu negara. Ribut. Ribut sama satu negara. Mosok cuman ribut Dalam tujuan arti ribut? berbahasanya. Ya kasarannya gitu Mas. oh. Karena sana kan pakai bahasa Inggris udah lancar cara kita masih ya udah kita ketinggal ya udah gimana caranya kita bisa bahasa Inggris biar bisa kita ribut sama dia nantinya. Oh.
sama untuk ngomong sama atasan. Gitu. Kalau ngomong sehari-hari tempat rokok kita kerja orang Indonesia semua mas, ngomong bahasa Jawa ini kamu tuh mas. Oh, komunitas orang Jawanya banyak ya teman-teman. Orang Jadi Indonesia banyak sana mas. orang Indonesianya banyak. Jadi serasa Indonesia dulu dijajah Belanda, sekarang Indonesia jajah di sana semua. Orang Indonesia. ora iso jajah, Bro. Nek jajah kak ade berkuasa lah dhewe mbut gawe lho. Indonesia di kapal berkuasa mas. Kok iso? Loh, nggak ada yang berani sama orang Indonesia. Karena Orang Indonesia ini nekat. dalam arti nekat apa iki? Ya nekat semuanya. Ribut sama atasannya. Orang luar. Wah. Ya, dan endingnya dari belakang orang Indonesia itu nggak cuma ngomong toh, main tangan juga karena orang Indonesia nekat. Oh, Diam tapi nekat. mungkin itu yang dimaksud Mas Alfi. Di kapal itu harus bermental baja itu Ya, tadi. nah, itu harus mental kuat. Soalnya pernah ada teman saya itu orang Blitar kalau nggak salah itu. Dia berangkat tanggal 17 Agustus, aku berangkat tanggal 24 Agustusnya. Dia berangkat sampai sana, setelah minggu saya jalan ke sana. Seminggu kemudian kita kerja bareng. Habis itu karena dia takut sama atasannya, kan kalau pagi dia jarang makan, keburu-buru naik untuk prepare breakfast di ada namanya Lido kan, Lido restorannya di situ. Sebenarnya kayak gitu, cuman kan kita berani-berani kita ambil makanan buat kita makan sendiri. Karena memang Maksudnya posisi kita kan- lapar ya. Karena kita kan nggak mungkin kita langsung ke kantinnya itu untuk makan, sedangkan kerjaan masih jalan kan nggak mungkin. Nah, kita nyomot 1-2 roti, nanti kita makan di belakang untuk sekedar untuk ngisi perut lah. Itu ada temanku itu takut. Terus waktu dia mau ke laundry untuk laundry seragam itu dia di luggage area pingsan. Saking karena tidak sarapan Saking terus nggak berhari-hari kayak gitu terus setiap harinya. Padahal kalau malam itu kalau malam udah kayak gunung sama anaknya sama anak putunya gitu loh. banyak. Kalau makan itu malam banyak dia. Tapi kalau pagi dia nggak pernah makan, takut sama chefnya namanya. Ya, karena takut ngambil kepala restorannya di sini, Oke. kepala kitchennya. Katanya berani lah ribut yang mana? Nah itu benar, itu kan dia takut sama Chefnya. chefnya yang megang situ kan dia takut. Dia mau ambil makanan nanti takut dimarahi, dia mau beli mau takut dimarahi. Nah dia nggak pingsan akhirnya di luggage area itu, dia pingsan masuk hospital disuntik. Terus? Disuntik ternyata fisiknya lemah, kejang kakinya, dia mati separuh. Waduh gue. Dia mati separuh, akhirnya diturunin di Yunani hotel rumah sakit darat. Seminggu di rumah sakit darat dia dipulangkan ke Indonesia. Yang separuhnya dipendam di tali berarti? Iya, gitu, masih makan Berarti katanya mati separuh. Berarti yang satunya dipendam di tali. itu sampai tak injak pakai safety shoes nggak kerasa itu mas kakinya. Sampai sekarang masih Udah komunikasi. sembuh. Oh, Udah sembuh di sini dia. sementara itu ya berarti sakitnya ya? Sementara cuman kan suntikannya itu kan untuk dia biar dia bisa tetap kerja, ternyata ototnya sarafnya nggak kuat kan. Sebegitu kerasnya teman-teman. Jadi di kapal itu nggak ada catatan kowe neng kene kowe kudu kerja, ora kerja ya kowe mulih. Kayak gitu Mas. Bener. Gitu. Tertarik neng kapal? Wis kapal pasar malam saja. Kurang-kurang namanya. Pasar Biralopo. Iya. Pasar kembang Mas. Bisa gitu, Mas? Iya. Dia kerja di kapal di pasar kembang sih. Idolanya. Kan ngomong-ngomong. Iya kembali. Jadi berarti itu tadi yang membuat Mas Alfi itu memikirkan bahwa ya aku harus kuat di sini. Kalau nggak kuat yo keadaan yang akan menguatkan. Jujur kontrak pertama Ini itu juga main kuat. nangis mas, main nangis aja. Kerja jam 8, harusnya jam 12 bisa istirahat. Sama chefnya yang tadi yang ngepres teman saya itu tadi, saya nggak boleh istirahat sampai jam 4 sore. Itu nggak istirahat mas. Nanti jam 4 sore, setengah 4 sore baru kelar boleh istirahat makan, tapi kantin udah tutup kan ada jamnya. Akhirnya kita nggak makan, kita cuma ngerokok. Cuma ngerokok. Jam setengah 4 sore kita istirahat itu jam 5 itu kita udah masuk lagi. Masuk Sampai buat kerja lagi untuk dinernya sampai jam 11 malam. Itu baru bisa makan. Itu kontrak pertama saya nggak bisa. berapa hari itu Mas berjalan seperti itu? Itu sama chef yang itu sebelum dia pulang itu 5 bulan 6 bulanan sama kita. Kira-kira nek Nah saya berangkat barengan gitu. Saya berangkat badan gemuk mas 87 atau 89 kilo. 3 bulan itu saya turun 20 kilo mas. Itu enak. Itu enak, ngulang olahraga aja. Diet Dia ketat.
2 bulan 3 bulan itu 20 kilo hilang. Dendam ora Mas ngono iki kan. Enggak, saya enggak dendam Mas. Nyantet. Enggak, Mas. Cuman kalau males aja kalau ketemu, wah chefnya sama namanya ini wah males. Cari station yang lain, maksudnya nanti kita ke eksekutif chef waktu datang pertama kita repot ada chef ini di station sini ya, kita cari yang lain aja. Biar enggak Nah, satu station. pertanyaannya gini, jenengan kan di situ kerjanya masak kok Mas. Ketika itu kantin tutup, nah ngopo ora masak dhewe Mas? Nah itu karena kita dulu waktu di situ itu di Lido itu kan buffet restoran buffet gitu. Kita bisa makan di situ, cuman kan kita kesusu harus turun sama istirahat. Karena waktu kita sedikit untuk istirahatnya di kontrak pertama itu. Kita ke restoran udah tutup, kita mau naik Lido juga udah tutup, udah closing. Oke. Mau balik ke Lido udah closing, balik lagi pulang turun. Itu selama beberapa hari tidak menyadari, maksudnya koyo besok saya bawa roti kecil atau Enggak, karena mineral harusnya itu kan jam 12 saya istirahat. Dan itu tidak diperkenankan istirahat. Tidak dibolehkan istirahat. Pelanggaran enggak seperti itu? Harusnya saya udah istirahat terus 1 jam terus masuk lagi untuk bantuin. Setelah saya selesai kerjaan jam 12 itu saya disuruh ke namanya burger area, burger station di situ sampai setengah 4. Pelanggaran enggak itu yang dilakukan si Sebenarnya kalau dilaporkan ke mana atasan, ke eksekutif chef atau ke HRD itu nggak boleh, tetap harus istirahat. Nah, tapi karena saya dulu waktu kontrak pertama itu masih takut ya, masih takut untuk lawan gitu, masih takut untuk lawan gitu ya, saya gituin aja. Tapi setelah kesini, nah itu resta urusan aku istirahat, aku makan. Kira itu ya aku ngomong baru eksekutif chefnya aku akan berjauh ngomong. Jadi ibaratnya sekarang sudah nothing tulus Mas Alfi itu. Soalnya yang penting perutnya kerisi, jadi bisa buat kerja. Enggak, kalau di sana kan sebagai koki atau Sudil? Ya, tukang nyudir. Kita kan di sana asisten ya, kita bantuin untuk preparation terus production kan gitu kan ada namanya. Menunya itu ada nggak ya namanya kayak pecel lele, Nggak ada. tempe penyet. Itu bener kapalnya kapal Eropa, terus tamunya dari Eropa, dari Amerika, dari Asia. Cuman kan di situ udah ada menu sendiri. Menu di kapal itu sendiri. Jadi cuman itu tok yang harus dikeluarkan gitu. Berarti Kalau kelas kita mau bikin sambal ya untuk kita sendiri. Kalau tamunya dilalau Indonesia iki, senengane pete karo Nggak jengkol. ada, di sana nggak ada. Aku pesen jengkol ngono Nggak biasa. ada. Ora iso. Kecap manis ya jarang di sana. Asin ya? Asin. Kecap asin. Berarti dia tuh kerja di situ kayak di hotel-hotel berbintang gitu ya. Udah ada menunya sendiri. Terus ini Mas, ini kan Mas Alfi pas posisi karena sebelum Lebaran kamu pulang ya Mas Alfi ya. Nah itu kan. Terus saya pulang Mas. Nah itu kan belum sebentar lagi Mas Alfi juga mau berangkat ini. Kira-kira pemberangkatan yang selanjutnya ini berapa bulan ya? Kontrak pertama kedua itu 9 bulan Mas. Kontrak ketiga 7 bulan karena pandemi kan. Iya. Yang kontrak kedua pun itu kepotong pandemi. Jadi cuma 9 bulan itu pas 19 pas ada pandemi itu. Februari Indonesia jeblok pandemi Covid. Februari, April aku pulang. Itu pas susah-susahnya bandara tutup semua. Yang buka cuma di Bali. Terus kontrak ketiganya itu cuma 7 bulan karena ada pandemi tadi. Nah ini mungkin kontrak besok bisa kembali 8 bulan, 9 bulan lagi. Cuma udah kurang tahu juga. Semangat pejuang rupiah. Yo. Money. Saya juga melihat, mungkin Mas Koko juga melihat perjuangan sebagai pekerja kapal itu tidak semudah itu ya Mas ya. Iya. Setelah Mas Alfi bercerita ini ya. Jadi yo mudaro. Saya itu lihat dulu di sana. Di sini tuh ada orang pakai bikini itu udah biasa Mas. Tetap. Ya tetap penasaran. Biasanya kalau bule itu nontonnya itu bukan masalah kulit ya, tapi bule itu melihatnya itu yang lebih gelap itu lebih disukai sama bule. Orang Mas kira-kira gimana? Katanya sih ya Mas, soalnya kemarin di sana itu banyak bule-bule pada mainan cagak. Kok cakak? Ya hitam gede. Terus tiga pakai dilusuk joget-joget ngono kae. Jadilan. Tuh kalau masih kontra Itali, Eropa itu masih enak Mas.
Asia itu sebenarnya enak, Asia sini masih enak, Asia Selatan yang kurang Bisa milih nggak itu mas? Mau temu nendi ngono kuwi? bisa Mas. Sudah kontrak Kontrak kita Kapal udah dari itu ya? sana Oke. dari pusat udah dari kantor pusat udah. Ini di kapal ini rutenya udah ada. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Mas Koko seputar perkapalan. Safety-nya gimana Mas? Ketika kapal itu amit-amit. Ketika kapal itu dilalah pas cruise bocor iki kayak Titanic kan kalau Mas. Iya terusan. Di kapal itu Tekananmu safety-nya- masalahnya sodel loh Mas Mingan. Ya, di kapal itu semuanya safety-nya itu udah full safety Mas dari life jacket itu pelampung itu di kamar itu kan satu kamar 2 orang itu udah ada 2 terus di tiap deck itu juga udah ada lemarinya itu untuk Iya. di situ dan kapal setahu saya ya kalau saya yang dipelajari kemarin itu kapal tenggelam itu kurang lebih 3-4 jam Oh. karena ada penahannya itu lagi water tank dari tadi itu setiap minggu kita latihan Mas setiap seminggu sekali itu latihan Loncat. enggak Berenang. kita latihan untuk safety. Kamu di bagian ini megang apa nanti seumpama kamu untuk urusan ke ada itu ada skocinya itu kan itu untuk nurunin skoci tugasmu kita udah stay di situ. Terus kamu nanti bagian dokumen ya nanti kita ada yang ngambilin dokumen untuk menyelamatin dokumen itu gitu. Jadi kru itu udah ada bagiannya untuk penyelamatan. Udah ada namanya buklet itu udah Berarti ada anunya. paling enggak Mas Alfi ini kan berlayarnya kan mungkin tidak di lepas laut atau di pinggir-pinggir negara tuh Mas itu. Ya. Jadi amit-amit ketika nanti ada crash laka laut gitu, paling enggak secure-nya rescue-nya dari negara-negara yang sekitarnya Mas Alfi berlayar tadi cepet juga ya Mas. Kurang lebih kayak gitu. Dicoba bisa Mas. Bisa berenang nggak? Ya kalau berenang apa enggak itu tergantung kebutuhan Mas. Kadang kepepet bisa berenang, soalnya angkatan udara aja nggak bisa terbang Mas sebenarnya. Hilang aja. Ya, cita-citaku dulu tuh tentara angkatan laut Mas. Karena tentara nggak keterima ya di angkatan lautnya yang lain aja. Oh iya. Tetap di laut yang penting. Siap. Menarik ini ceritanya. Untuk saya kalau cowok kalau mau ke kapal monggo, tapi kalau cewek saya sarankan jangan. Kenapa bos? Jangan Mas. Karena ya gimana ya Mas? Kalau anak cewek itu ya maaf ini kalau ada yang tersinggung ya monggo karena saya melihat sendiri ya toh. Ada teman saya itu dia kerudungan Mas. Pembahasannya agak sensitif nggak ya? Ya, mana berangkat kerudungan, sampai sana pun kerudungan. Tapi di sana dia gonta-ganti cowok, lepas kerudung. Nah, kan gitu kan juga kasihan orang tuanya ya nunggu waktu pulang, anak perawanku pulang ternyata udah nggak kayak gitu kan. Ibunya kalau tahu tes gitu Mas. Nah, cuman mending jangan, mending yang lain lah. Tapi itu juga ada kru kru kapal dari Indonesia yang perempuan itu ada juga. Banyak. Oh, banyak. Ibu-ibu yang anaknya pengen berlayar tapi anaknya perempuan, mending berlayar di rumah saja. Di pinggir juga. Jadi, yo enggak ding itu masalah rezeki. Setiap orang pasti bisa Ya, menjaga cuman diri ya. kami lah. Ngawe. Kami. Saya jadi curiga ini. Tadi kamu bilang gonta-ganti. Apakah kamu salah satunya? Ya saya itu nggak salah terus Mas. Salah duanya. Kamu nggak bisa tahu kalau dia gonta-ganti. Apakah kamu juga merasa tersakiti? Barangku kok kae? Nggak gitu Mas. Oh, enggak gitu. Ngomong bajigur banget ya. Loh kok kae? Aku ini baru bali rong sasi kok tadi kae. Anaknya dawa. Oke. Siap, saya merespon apa yang Mas Alfi ini sampaikan. Terus ada pertanyaan lagi, kalau tidak nanti tidak berlarut-larut, ini sudah mau maghrib. Pertanyaan yang terakhir yang paling pengen tok tanyakan yang kapal iki apa Mas? Ketika kowe pengen tenan nih jadi kru kapal ini. Satu saya berarti. Satu hal sing jenjang karirnya ono Mas kira-kira. Kalau di kapal ada Mas. Itu dari kalau di kitchen ya. Di komis asisten cook nanti bisa jadi second cook, bisa jadi first cook, so chef
bisa jadi eksekutif software. Oh, paling tinggi Banyak itu orang Indonesia itu jadi apa leader di sana, ada yang udah bintang 2, ada yang sosef. tapi tetap pegang alat masak Enggak, juga. kalau udah Oh, enggak. sosef dan cuma tinggal ngatur. Oh, tinggal nyuruh-nyuruh gitu. Yang kan ya anak buahnya yang Nano gitu. datang teriak-teriak balik makan. Besok pagi gitu lagi datang teriak-teriak makan. Bayarnya gede dewe. Gede dewe. Jos. Besok saya Tapi itu doakan. tahap. Semoga kamu tidak betah. Oke, terima kasih narasumber yang sangat Banyak. biasa ini. Oke, jadi kita Demar Binal channelnya itu kan ada Mas Alfi kemarin itu yang di video sebelumnya itu. Ya mungkin kalau kita nanti buat video Mas Alfi tidak ada berarti beliau sedang berlayar ya teman-teman. Mengarungi samudra. Ya nih tapi saya sering kontak-kontakan sama beliau. Jadi saya ingatkan kalau nakal. Bro, nek ngono kuwi ya dibayar. Aja nek gratisan tok ngono kuwi. Gitu. Maksudnya nek tuku mangan kuwi lho, Kak. Tuku mangan, tuku wedang kuwi. Aja gratisan, rada daging. Omah wae gratisan. Ya Mas cepak itu. Ya iya kan gratisan. Ya. Untuk Mbak Emma ini dijaga suaminya untuk liar soalnya. Gaweke sing ono lok-lokane. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah cukup. Oke. Terima kasih. Saya Johan. Cukup. Saya Alfi. Kita di Mari. Oh, kita di Mari Bicara Nakal. Nakal.